Pernyataan saksi baru Ismail soal kecelakaan Vina Cirebon, sebut diduga Eki naik motor ugal-ugalan. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sampai saat ini masih terus bergulir. Baru-baru ini muncul Ismail, pria yang mengaku melihat kejadian kecelakaan yang diduga Vina dan Eki. Kesaksian Ismail tersebut diungkapkan melalui tayangan kanal YouTube milik Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Juli tahun 2024. Ismail merupakan warga Bekasi yang kebetulan pada malam kejadian melintas di tempat kejadian peristiwa, TKP, ditemukannya Vina dan Eki di Jembatan Talun, Cirebon pada 2016 lalu. Ismail mengaku mengingat peristiwa kecelakaan tersebut, yakni tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Cirebon. Ia menceritakan pada saat itu sedang melintas di jembatan saat setelah mengantar lamaran anak angkatnya di Watu Belar, Cirebon. Ismail mengatakan dirinya melewati flyover TKP sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu terjadi kecelakaan, dan setelah disandingkan Ismail menduga ciri-ciri korban kecelakaan tersebut memiliki kecocokan dengan Vina dan Eki seperti yang sudah diberitakan. Ismail mengungkapkan melihat muda-mudi berboncengan tetapi gaya berkendaranya tidak wajar. Dari jauh ia melihat motor tersebut berkendara kencang seperti ugal-ugalan dan menduga pengendara mabuk. Dari jauh tuh dia kan kenceng pak begini-begini goyang kayak orang mabuk, kata Ismail. Bukan hanya Ismail, tetapi anaknya juga beranggapan sama. Anak saya juga, bilang, kenapa tuh orang, kayak orang mabuk, terus standing, sambil teriak-teriak kayak orang gembira, katanya. Si ugal-ugalan sebelum kecelakaan. Setelah Adi, muncul lagi saksi baru yang berani bersuara bahwa kematian Vina dan Eki diduga kuat karena kecelakaan lalu lintas. Ismail mengaku menyaksikan sendiri kecelakaan maut tersebut di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Peristiwa itu teringat karena berbarengan dengan momen spesial sang anak yang melamar calon pasangannya pada 8 tahun silam meski kini hubungan mereka kandas. Saya ingat Pak. Anak angkat saya ada acara lamaran. Saat itu, cerita Ismail kepada Deddy Mulyadi di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi yang tayang pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Ia bercerita 8 tahun silam, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2024, anaknya, Purnomo, hendak melamar Yeni di desa Watu Belah, Cirebon. Sepulangnya dari rumah Yeni, sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Ismail bersama anaknya pulang melewati jalan Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Saat melintas di jembatan itu, mereka berdua melihat pengendara motor yang berboncengan dengan seorang wanita melaju secara ugal-ugalan. Ismail menduga kuat pengendara motor itu ialah Eki dan Vina. Jalannya berlawanan arah. Naik motornya Eki zigzag kayak orang mabok. Saya naik motor lihat, ujar pria yang kini tinggal di Bekasi itu. Anak saya juga bilang, kenapa tuh Pak kayak orang mabok? Terus standing Pak, sambil teriak-teriak kayak orang gembira, katanya lagi. Setelah berkendara secara serampangan di jalan umum itu, Eki kehilangan kendali sehingga menabrak trotoar atau median jalan yang berada di tengah. Usai motornya menghantam trotoar, badan Eki lalu membentur tiang listrik. Saya lihat motornya warna biru telur asin sama cat kuning. Helmnya putih merah, katanya. Ismail melihat kedua korban itu tergeletak dalam kondisi tertelungkup. Ia sangat meyakini dengan apa yang dilihatnya, bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Ismail rela jauh-jauh dari Bekasi menuju rumah Deddy Mulyadi di Subang demi menceritakan kesaksiannya. Ia sempat tak bertemu dengan Deddy Mulyadi saat pertama kali memutuskan datang ke rumahnya. Ia sempat menginap di masjid dan SPBU sampai menunggu ex-Bupati Purwakarta tersebut pulang dari Yogyakarta. Saya yakin nggak salah Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Pak, pungkasnya sembari menangis. Saksi lain sebut kecelakaan. Adi, pria yang kala itu menjadi musafir melihat langsung detik-detik kecelakaan tunggal yang melibatkan dua sejoli itu. Saat itu, ia sedang berjalan kaki melewati Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon dengan tujuan berziarah ke makam para wali.
Waktu itu lagi jalan kaki arah mau ke Majalengka dari Cirebon, ujar Adi kepada Deddy Mulyadi di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi yang tayang pada Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Seingatnya kala itu sore hujan deras dan malamnya gerimis. Ia tiba-tiba melihat di seberang jalan pengendara motor yang berboncengan menabrak tiang lampu kota. Saya lihat di seberangnya, kira-kira dengan jarak 25 meter sampai 30 meter, ujar pria yang kini bekerja mencari barang rongsokan itu. Saat kecelakaan terjadi, Adi hendak makan nasi yang diberikan oleh orang. Pengendara motor, yang merupakan laki-laki, menabrak tiang lalu lintas kemudian terpental ke aspal jalan. Sementara penumpangnya, perempuan, tergeletak usai terbentur trotoar. Seingat saya posisi korban telungkup, kedua korban, helmnya pecah, jelasnya. Sejumlah pengendara motor yang melintas kemudian mulai mengerumuni dua korban yang tergeletak itu, termasuk Adi. Adi meminta kepada salah satu pengendara motor untuk segera melaporkan peristiwa ini ke Polsek terdekat. "Pak, cobalah lapor ke sana, Polsek," ujar Adi menceritakan momen saat itu. Barang sekitar 15 menit kemudian, polisi tiba ke lokasi. Adi mengaku melihat proses evakuasi kedua korban hingga diangkat ke mobil polisi. "Saya nggak kenal orang-orangnya yang ngangkat, saya kan bukan orang situ," ucapnya. Adi akhirnya berani bersuara soal kesaksiannya ini lantaran kasus 8 tahun silam ini menghebohkan masyarakat. Ia melihat berbagai informasi berseliweran soal kasus Vina di media sosial. Sebelumnya, Adi tidak tahu bahwa kasus kecelakaan yang dilihatnya itu berujung kepada dijebloskannya 8 orang. "Saya baru tahu sekarang, saya kan jalan kaki, HP enggak bawa. Enggak dengar apa-apa, enggak ngerti apa-apa. Ramainya juga baru-baru ini," ucap pria asal Kudus tersebut. Ia heran peristiwa kecelakaan yang dilihatnya berubah menjadi kasus pembunuhan. Adi pun berniat untuk menceritakan soal kesaksiannya itu ke Deddy Mulyadi. Ia juga bersedia saat diminta Deddy Mulyadi untuk melakukan rekonstruksi bersamanya. Selain itu, Adi siap bersaksi di pengadilan. "Masa kok pembunuhan? Ini kecelakaan murni," ujarnya. Adi kemudian menyinggung nama saksi Suroto, yang mengatakan bahwa celana Vina sempat melorot di lokasi kejadian. Di kesaksian katanya Banpol Desa, "Celana Vina melorot, pertemukan sama saya orangnya. Itu fitnah orang yang sudah meninggal, orang sengsara malah difitnah, itu murni kecelakaan," tambahnya. Adi meminta kepada masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan itu untuk ikut bersuara. "Tolong siapapun yang melihat pada waktu itu, tolonglah bersuara. Kasihan orang-orang yang tidak bersalah di penjara. Itu aja yang saya sampaikan," pungkasnya. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian,
Perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Penasihat Ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan dua alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Riswanto, 30. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu pun percaya diri menghadapi laporan rekannya, AF. Pasalnya, Dede bersama tokoh masyarakat Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan AF ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji. Susno Duadji mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno Duadji kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AF atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya.